Selamat malam Pak Robert dan Pak Afen. Selamat malam Bu. Baik, minta maaf ya ini kita malam-malam karena ya memang kan kita kalau siang sibuk sama nilai anak, kita kan juga di sekolah mau ini ya, mau pembagian rapot juga ya Pak ya. Ya, Jadi malam ini kita latihan coaching, dimana saya Sun Yun Sun sebagai supervisor, Pak Robert nanti sebagai coach, dan Pak Afen sebagai coaching. Nah, pada proses itu Pak Robert membantu Pak Afen dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan alur tirta. Apa itu tirta? Yang pertama, tirta adalah buka apa namanya kitab Somala. Tujuan tirta itu tujuan. Jadi apa tujuan yang ingin dicapai oleh si coaching ini atau oleh Pak Afen ya Pak Robert. Kemudian identifikasi kesulitan apa sebenarnya yang dihadapi oleh Pak Afen atau sebagai coaching. Kemudian rencana aksinya apa, rencana yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tadi, benar sekali ya. Terus yang tanya tanggung jawabnya itu ya. Nah, baik, kita mulai. Berarti percakapan ini kita mulai antara supervisor dengan coach. Berarti antara saya dengan Pak Robert ya. Oke. Baik, yuk kita mulai. Oke. Selamat malam Pak Robert. Malam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Robert? Sehat. Semoga demikian juga Ibu. Ya, alhamdulillah saya sehat. Nah, sebelum saya melakukan supervisi terhadap kegiatan coaching yang akan dilakukan Pak Robert dengan Pak Afen, saya akan berdiskusi tentang beberapa hal kepada Bapak sebagai kegiatan pra-supervisi. Apakah Bapak setuju? Boleh, silakan Ibu. Ya, baik Pak. Jadi untuk mengawali kegiatan kita, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terhadap proses coaching yang akan kita laksanakan. Nah, apa saja yang ingin saya amati? Yang saya amati yaitu alur tirta yang tadi saya jelaskan tadi itu loh Pak. Jadi apakah coach itu hadir sepenuhnya, kemudian apakah coach mendengarkan aktif, bagaimana seorang coach dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, serta bagaimana coachee merespon atas tanggapan pertanyaan dari Bapak Robert sebagai coach. Nah, tambahan dari saya, jangan lupa proses coaching disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan dan memaksimalkan potensi. Demikian Pak Robert, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas Bu. Saya akan memenuhi kriteria yang penilaian tersebut. Baik, terima kasih loh Pak Robert, bagus sekali. Nah, yang berikutnya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh. Ya. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Bagus itu. Kemudian Bapak pengen yang mana nih dari 3 itu yang pengen diobservasi lebih spesifik? Oh ya. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Mengapa Bapak memilih kompetensi tersebut? Karena memberikan pertanyaan yang berbobot adalah yang tersulit dalam proses coaching menurut saya. Oh begitu. Jadi saya ingin terus mempelajari lebih dalam. Ya. Saya pun sebenarnya sama Pak, sama-sama belajar. Bagus sekali, tetap semangat untuk melaksanakan proses coaching. Kemudian yang terakhir nih sebelum supervisi, apa indikator ketercapaian kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak pada proses coaching saat ini? Saya rasa indikator ketercapaiannya adalah ketika saya dan coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Itu artinya
saya sudah mulai bisa mengarahkan pertanyaan dengan baik sehingga coach bisa menemukan jawaban atas permasalahannya. Bagus sekali. Saya sudah mencatat apa yang ingin Bapak capai pada malam hari ini. Bagus sekali. Yang ingin Bapak kembangkan saya rasa cukup untuk praobservasinya. Selanjutnya silakan Bapak melaksanakan proses coaching dengan Pak Aven ya sebagai coach malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga lancar ya kegiatannya. Selamat malam Pak Aven. Amin. Terima kasih banyak Bu atas bimbingannya. Selamat malam Pak Fen. Selamat malam Pak Robert. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Bagaimana dengan Bapak? Baik juga, sehat selalu. Ya, apakah saat ini Bapak ingin bercerita dengan saya sesuai dengan kesepakatan kita kemarin siang? Ya Pak, untuk saat ini saya akan menceritakan atau memberitahu Bapak untuk menceritakan sesuai dengan kesepakatan kita Pak. Baik Pak, tentu saya akan senang karena Bapak berkenan berbagi cerita dengan saya, dan saya akan mencoba membantu mengatasi permasalahan Bapak semampu saya. Permasalahan apa yang ingin diceritakan kepada saya Pak? Ya baik Pak Robert. Permasalahan yang ingin disampaikan yang pertama itu, saya merasa anak didik saya kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Ada yang ngobrol, kemudian ada yang tiduran di kelas di lantai, kemudian ada yang melaksanakan proses pembelajaran dengan berbagai cara. Misalnya saya menerapkan atau memberikan mereka motivasi, kemudian mengajak mereka aktif di kelas dan menggunakan metode mengajar yang bervariatif. Seperti itu Pak. Saya suka dengan kepedulian Bapak dengan peserta didik itu. Permasalahan-permasalahan tersebut mungkin saja dialami oleh guru lain karena hal tersebut memang tidak bisa dihindari Pak. Mungkin saja dialami oleh guru mengingat usia mereka yang masih usia SMP, apalagi kelas 7. Mereka memang masih perlu banyak belajar tentang penyesuaian diri. Lalu di antara permasalahan tersebut mana yang ingin Bapak prioritaskan sebagai bahan diskusi kita saat ini? Ya, baik Pak. Yang menjadi bahan prioritas saya adalah saya ingin melakukan mendahulukan permasalahan yang berkaitan dengan semangat anak didik, karena saya ingin mereka menjadi pemuda harapan bangsa yang tangguh, tidak loyo dan ceria. Seperti itu Pak. Bagus sekali Pak. Beberapa cara sudah saya lakukan untuk membuat anak didik Bapak bersemangat. Kira-kira apakah ada hal yang perlu Bapak perbaiki lagi dalam proses pembelajaran? Yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran Pak, yaitu saya perhatikan terhadap anak didik masih kurang. Terkadang saya merasa terlalu menganggap mereka semua itu sama. Padahal jika saya pikir lagi, maka seharusnya saya tidak bisa bersikap seperti itu. Mereka itu berbeda, mereka itu unik, dan mereka mempunyai kelebihan serta kekurangan masing-masing. Namun perasaan tersebut saya abaikan begitu saja. Mengapa perasaan yang baik tersebut Bapak abaikan? Baik Pak, karena saya melihat ada kesulitan dalam mencari solusi dari pertanyaan saya tersebut. Jadi dalam hati saya berkata, ya sudahlah. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengatasi permasalahan anak didik yang kurang bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Menurut Bapak, selain dari perasaan yang sudah Bapak ungkapkan tadi, apakah mungkin ada hal yang lain yang menyebabkan mereka kurang bersemangat di kelas? Misalnya, apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, karena mereka bosan, atau karena mereka ingin menarik perhatian? Ya baik Pak, hal yang lainnya itu adalah penyebab utamanya karena mereka kurang motivasi belajar, sehingga mereka berdampak pada kurang memahami materi pembelajaran, kemudian merasa bosan, atau mereka ingin cepat menyelesaikan proses pembelajaran karena mereka udah rasa bosan, karena tidak ada keinginan belajar juga di situ. Makanya
kayak untuk tahap proses pembelajaran kayak mereka mau cepat selesai gitu Pak. Lalu apa yang menjadi tujuan Bapak selanjutnya? Tujuan saya selanjutnya Pak, saya ingin ada perubahan dari mereka ke arah yang lebih baik dan dari segi semangat belajar mereka. Mungkin tidak banyak yang bisa saya lakukan, namun setidaknya saya tidak tinggal diam melihat kondisi anak didik saya yang kurang semangat. Saya akan berusaha membantu mereka sesuai dengan kemampuan saya. Oke. Jadi yang Bapak harapkan yaitu adanya perubahan. Apa saja yang Bapak perlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, untuk mencapai perubahan tersebut Pak, saya membutuhkan banyak ilmu tentang manajemen kelas. Saya juga membutuhkan kerjasama dari rekan sejawat dan berbagai pihak yang terkait atau stakeholder yang mengatasi masalah seperti ini Pak. Jika kita melakukan skala antara 1 sampai 10, maka saat ini keberhasilan Bapak dalam mengatasi masalah semangat belajar anak didik di kelas berada pada angka berapa? Saya kira masih di angka 6 Pak. Mengapa Bapak memilih angka 6? Karena- menjelaskan. Oh, baik Pak. Karena saya merasa saya sudah berusaha, namun masih kurang maksimal. Melalui percakapan ini dengan Bapak, saya merasa harus bisa memberikan perhatian kepada anak didik dan dengan cara ini tidak memberi perlakuan yang sama kepada mereka karena mereka sama bukan berarti adil. Saya harus mampu melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Oke. Apakah setelah melaksanakan cara ini Bapak yakin akan mendapatkan hasil yang lebih baik? Jika ya, di skala berapa perubahan tersebut? Saya sangat yakin akan ada perubahan yang lebih baik, Pak. Jika dinilai dalam skala, maka saya memilih skala di angka 8. Skala tersebut akan berubah menjadi 9 ketika saya mampu bekerja sama dengan rekan sejawat dan pihak yang terkait dalam menangani masalah anak tersebut, Pak. Bagaimana cara Bapak untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kelebihan dan kekurangan anak didik Bapak? Baik Pak. Yang pertama yang saya lakukan itu saya akan melaporkan mereka berdasarkan minat dan bakat mereka. Kemudian saya akan mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih fleksibel namun dapat mengakomodir kebutuhan anak didik saya. Saat ini metode tersebut masih dalam tahapan angan-angan. Saya juga akan lebih giat mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengikuti kemampuan saya dalam manajemen kelas, Pak. Apakah ada lagi yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bapak? Masih, Pak. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mencari strategi-strategi apa saja yang tepat agar anak didik lebih bersemangat di kelas. Selain itu juga saya akan mencari referensi atau literatur tentang materi apa yang akan berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas. Kira-kira kapan Bapak akan mulai melakukan kegiatan tersebut? Saya akan mulai pada awal semester kenapa? Karena sekarang di sekolah saya sudah melaksanakan penilaian sumatif semester ganjil. Oke, dari beberapa hal yang Bapak sampaikan, hal apa yang Bapak lakukan terlebih dahulu? Ya, baik Pak. Untuk hal yang pertama dilakukan adalah saya akan melakukan proses pra-observasi kepada murid untuk mengetahui minat dan bakat dari anak didik saya. Kemudian saya akan mencoba menentukan metode atau strategi yang sesuai dengan minat dan bakat dari mereka, Pak. Langkah yang Bapak lakukan sudah tepat sekali. Saya sangat senang mendengarkan rencana pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi. Semoga setelah ini anak didik Bapak lebih bersemangat dalam proses pembelajaran di kelas. Apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak buat? Ya, baik Pak. Komitmen yang akan direncanakan, saya akan berkomitmen untuk selalu merancang pembelajaran dengan metode yang bervariasi dan pastinya disesuaikan dengan
materi serta minat dan bakat dari anak didik saya, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kodrat dan zaman serta dapat menjalankan merdeka belajar yang sesungguhnya. Rencana yang Bapak lakukan sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung apa yang akan Bapak lakukan ke depannya. Semoga tidak ada kendala lagi ya Pak. Namun jika ada kendala, saya siap membantu semampu saya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperkuat komitmen Bapak? Ya, baik Pak. Untuk memperkuat komitmen saya, yang saya lakukan adalah saya mencari referensi dan akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian terkait metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan minat bakat dari peserta didik saya. Baik Pak, kapan kita bisa bertemu lagi untuk berdiskusi tentang perkembangan diri anak didik Bapak? Ya, bagaimana kalau kita bertemunya di bulan Februari Pak? Tentu saja saya akan mengusahakan. Semoga rencana kita diizinkan oleh Tuhan. Rasanya saya ingin mendengarkan keberhasilan Bapak di awal semester genap. Terima kasih Bapak sudah memilih saya sebagai teman untuk berbagi. Saya seharusnya yang berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah banyak membantu di hari ini. Dengan ini meluangkan waktu untuk mengobrol itu juga sudah menjadi penyemangat bagi saya untuk melakukan perubahan. Ditambah lagi Bapak sudah mengarahkan pada solusi permasalahan saya. Sama-sama Pak. Kalau begitu saya ingin mengakhiri ya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Baik, selamat malam Pak Robert. Malam Bu. Nah, dengan saya lagi sekarang. Bagaimana? Apakah proses coachingnya tadi menurut Bapak berjalan dengan baik dan lancar? Lega Bu. Senang. Senang. Karena sudah melakukan coaching dan senang dapat membantu coach. Iya. Semoga walaupun bantu saya tidak banyak namun bermanfaat. Bagus sekali Pak. Apa yang sudah Bapak dapatkan tentang indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi? Saat coaching tadi saya sudah melakukan prosesnya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian saya tadi hadir secara penuh pada saat coaching. Saya menjadi pendengar yang aktif dan saya juga menggali potensi dari coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga pada akhirnya coaching berhasil menemukan solusi dari permasalahan. Baik sekali Pak. Tadi memang Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Sesuai dengan saya amati juga, ini saya sudah ada catatan ini Pak. Jadi Bapak memang benar sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan pada coaching tadi kan, kemudian melakukan identifikasi permasalahan yang ada, kemudian tadi Bapak juga mengarahkan coaching melaksanakan rencana aksi, juga mengajak coaching untuk bertanggung jawab terhadap rencana aksinya, sehingga timbul komitmen tadi ya. Janjian lagi kayaknya tadi ya Pak ya. Iya, pertemuan selanjutnya untuk melihat perkembangan si coach ini. Apakah sudah dilaksanakan rencana aksinya, terus apakah ada perubahan terhadap semangat tadi ya Pak ya? Iya. Nah, ini kemudian Pak, catatan tambahan dari saya saat melaksanakan coaching tadi itu ya. Karena kan kita ini masih belajar. Terus ya kita kan membuat teks ini bersama-sama. Jadi bahasa kita pada malam hari ini masih bahasa teks ya istilahnya ya. Jadi bahasa tubuh itu antara coach dan coachee itu pasti akan lebih mengena ketika memang yang diceritakan si coachee ini sesuai dengan permasalahan nyata, tidak berbasis teks. Kemudian Bapak sebagai coach memang ada kemauan yang kuat untuk bisa menjadi coach sesuai alur tirta tadi. Nah, di situ maka akan ada
fleksibilitas gitu ya Pak ya. Jadi hari ini memang terkesan apa ya, agak kaku gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah, kan kita ini kan lagi belajar, kita pun masih baru belajar, saya pun sama materi ini masih materi belajar gitu ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan Bapak kedepannya sukses dan diberi kemudahan, Bapak tidak menyerah untuk melaksanakan proses coaching, terus melaksanakan coaching untuk membantu permasalahan kawan atau si coaching. Karena pada prinsipnya coaching ini membantu kawan, berbagi gitu loh Pak, di sekolah berbagi apa ya, mendengarkan kawan gitu. Misalnya kawan, oh ada ini masalah si anak si A misalnya, ini suka bolos atau apa, nah Bapak lah nanti yang membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Ingat, dalam prinsip coaching antara coach dan coachee itu bukan seperti BK, bukan seperti konseling, tetapi sama, setara, kemitraan itu ya Pak ya. Nah baik Pak, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching pada malam hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu, yaitu saya ingin mendalami atau memahami alur tirta dalam melakukan coaching, agar coaching selanjutnya dapat lebih baik lagi, dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan masalah coaching. Oh iya, kalau itu sih saya pun sama Pak, pertanyaan berbobot itu sulit, tapi kan kita ya sama-sama belajar gitu ya, saya pun terus belajar kalau itu Pak. Bagus sekali Pak. Jadi Bapak ingin mendalami lagi proses tirta ya untuk kedepannya agar coachingnya lebih baik gitu ya? Iya benar. Terima kasih sudah membantu melaksanakan proses coaching pada malam hari ini. Walaupun kita latihan, tapi menurut saya ini sudah cukup bagus. Terima kasih Pak Robert, terima kasih Pak Hafen. Iya, selamat malam.